Assalamualaikum. Kita mulai aja ya kelas kita hari ini. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Ya, oke. Baik, teman-teman mungkin sudah mem- sudah membaca atau sudah mereview lah materi kita hari ini tentang user experience. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, enggak. Kan di elemen of user experience itu ada dari strategi sampai surface-nya itu visual design itu, ya, Bu. Ya. Nah, kalau surface atau visual design itu dikerjainnya sama Hmm. user experience, Bu. Bukannya berhubungannya sama UI ya, Bu. Iya, Saya masih betul. bingung. Iya, oke. Jadi sebetulnya di dalam UI, di dalam UX itu ada tim UI juga. Jadi kalau misalkan, makanya mungkin teman-teman suka baca atau pernah dengar gitu ya, biasanya itu digabungkan antara UI or UX designer, biasanya gitu. Jadi UX slash UI gitu ya, UI designer. Jadi memang di dalam timnya UX itu ada juga timnya UI. Nah, jadi memang kalau UI itu kan dia spesifik untuk layouting-nya yang berkaitan dengan interface-nya gitu ya. Termasuk kayak misalkan memvisual design-kan dari apa namanya struktur yang sudah kita bikin gitu kan ya. Nah, itu tuh masuk ke dalam satu tim lah gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang manajemennya gitu ya atau timnya gitu, nah di dalamnya memang ada tim yang bagian apa namanya di dalamnya sudah include juga ada orang UI juga gitu. Jadi memang betul di dalam UX itu juga ada pekerjaan UI-nya gitu. Jadi secara keseluruhan ya kalau kita bahas UX itu ya keseluruhan gitu sampai dengan memvisualisasikan desain dari sisi sistemnya. Gitu, Liv. Ya, Bu. Izin melanjutkan ya, Bu, Ya, bertanya. Mangga. Hmm. Kan tadi di video juga Ibu menyinggung soal apa ya, misalnya toko online gitu nampilin produknya menggunakan augmented reality kayak gitu ya, Bu. Nah, Hmm. untuk fitur membuat fiturnya itu eh, berarti sama orang UI-nya juga, Bu. Jadi UX tuh buat mikirin ide-idenya gitu aja atau bagaimana? Iya, oke. Ya, tadi sebetulnya mungkin saya sampaikan lagi bahwa sebenarnya di dalam biasanya gini sih, apakah misalkan yang ngerjainnya apakah orang UI atau UX? Biasanya dia akan berbarengan gitu. Jadi makanya jadi nggak dipisah antara UI dan UX gitu ya. Biasanya memang udah include di dalamnya. Karena bisa jadi orang UX juga ngerjain bagian yang experience-nya. Tapi kalau misalkan kita ngebahas tentang job desk-nya, UX itu atau UX itu nggak hanya sekedar menganalisis atau apa namanya mendesain aja, tapi juga merupakan rangkaian utuh dari mulai menentukan strategi sampai dengan dia melakukan visual design. Jadi apakah orangnya bisa orang yang sama misalkan ya, timnya bisa tim yang sama, bisa aja sebenarnya. Jadi tim UX itu bisa aja tim UI gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang si UI-nya, ya kalau misalkan gini, Anda bagiannya hanya apa namanya kerjaan Anda nanti di UI ya. Nah, berarti artinya Anda fokus untuk memvisualisasikan. Jadi Anda fokus untuk apa namanya menentukan merancang apa namanya warnanya gitu ya, layouting-nya dan itu dia kerjasama sama UX. Jadi memang nggak bisa terpisahkan antara UX dan UI-nya. Tapi kalau kita lihat scope-nya, memang scope-nya dari UI itu dia lebih sempit atau lebih kecil ya dibandingkan dengan UX. Nah, terkait implementasinya, gitu ya, terkait implementasinya, kayak tadi misalkan kita mau menerapkan AR nih, gitu kan ya, untuk fitur tertentu, maka yang mengimplementasikannya itu adalah orang programming. Ya, jadi yang mengimplementasikan si fitur itu menjadi sistem yang betul-betul bisa diakses gitu ya, pengujiannya secara beta, itu adalah orang-orang yang ada di bagian programming, programmer atau developernya gitu. Nah, sementara UI dan UX dan UI designer itu adalah ada di bagian di mana mereka akan menentukan tuh dari mulai strategi sampai dengan tampilannya yang menarik buat user. Mungkin seperti itu, Alif. Baik, Bu. Iya, oke. Ada lagi, Alif?
Atau yang lain mangga silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Mas. Mhm. Iya betul. Iya betul. Jadi kan gini ya. Oke, sebentar saya coba share screen materinya. Ini ya. Oke, jadi kan di bagian apa namanya? Nah, ini ya. Kan elemen dari user experience itu dari mulai kita nentuin strategi gitu ya. Oh, strategi ini kan ibaratnya sebagai dasar gitu ya dari si UX ini. Nah, strategi ini udah kita lakukan oleh teman-teman kemarin ya, menentukan user needs-nya, kebutuhan dari usernya gitu kan ya, analisis penggunanya. Kemudian kalau di sini mungkin kalau kemarin kita nggak terlalu menekankan tentang business goals-nya. Jadi kalau di sini, di strategi itu juga perlu kita menetapkan business goals. Nah, dari strategi ini, nanti kita akan masuk ke scope gitu kan ya. Nah, di scope ini kita akan coba mentransformasikan strategi itu jadi kebutuhan kebutuhan fiturnya apa aja sih yang dibutuhkan dari sistemnya kita. Ya, nah jadi kalau misalkan kita ngebahas tentang misalkan, di scope ini akan lebih mudah kalau kita bikin Kano model. Jadi dari Kano model itu bisa kelihatan fitur apa aja sih yang wajib kita miliki untuk aplikasi kita. Atau fitur apa aja ya kalau misalnya kita mau lebih bersaing daripada, kompetitor kita. Atau apa yang fitur-fitur yang membuat kita jauh lebih menonjol dibandingkan kompetitor kita. Nah, fitur-fitur ini gitu ya, si fitur-fitur yang udah kita rumuskan itu di dalam scope, kemudian akan kita gambarkan di dalam structure ini tadi. Nah, di dalam structure ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana interaksi antara produk gitu ya, antara fiturnya, datanya dengan si user-nya. Nah, structure ini sebetulnya sudah kita lakukan pada tahap kemarin analisis dengan membuat apa? Membuat HTA. Kemudian kita buat juga GOMS gitu kan ya. Kita detailkan bahkan Sadarlah kalian, setiap punya teman goals-nya model-model kayak kita gini. jabarkan gitu ya. Operation-nya, methods-nya gitu ya. Selection-nya kalau lebih dari satu methods. Terus bahkan kita tentukan estimasi waktu dengan membuat KLM kan ya gitu ya. Jadi dari situ Anda sudah mengestimasi nih untuk mengakses fitur ini butuh waktu berapa detik ya ternyata gitu. Kalau ternyata wah nyampe 1 menit tuh berarti interaksinya akan jelek ini, sistem kita akan ditinggal sama user karena dianggapnya apa, "Ini error nih, ada bug-nya nih." User kan paling nggak sabar ya orangnya ya. Nah, jadi kita coba, rumuskan lagi aksinya gitu ya, dengan intention yang sama, kita rumuskan aksinya kira-kira supaya dapat estimasi waktu yang lebih singkat. Nah, jadi yang tadi ditanya oleh Rajan, betul di bagian structure ini adalah kita menggambarkan fitur-fitur operasi gitu ya, yang ada di dalam, proses sistem kita gitu ya, dengan cara baik itu membuat HTA-nya gitu ya, kalau di situ kan contohnya ada flowchart juga tuh, ya misalkan ya bikin flowchart juga itu bagian dari structure juga. HTA gitu ya, GOMS dan sebagainya, gitu. Sudah cukup jelas, Rajan? Iya, baik. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Aku izin bertanya. Iya, mangga Dimas. Jadi kalau user interface itu kan udah diketahui apa tugasnya itu kayak user analisis, terus bikin ATA, GOMS dan lain-lain itu, Bu. Nah, terus kalau yang UX kan mencari kayak tadi membuat apa pasaran, terus apa yang harus ada dan apa yang harus ditingkatkan biar nggak ada biar lebih bagus dari pesaing gitu. Nah, Mhm. kalau dari segi kerjanya itu mereka itu kayak barengan gitu Bu kerjainnya. Iya, oke. Nah, di slide-nya ini sudah ada responsibility dari UI dan UX designer. Jadi memang mereka kerjanya, tadi saya bilang biasanya memang dalam satu divisi biasanya ya. Jadi, kalau di perusahaan-perusahaan itu ada divisi UI dan UX designer gitu ya, atau, UI or UX designer gitu. Jadi di dalamnya memang, udah ada ahli
UX designer dan juga UI designer. Nah, memang ini dispesifikan gitu ya terkait tanggung jawabnya. Nah, jadi kalau UX designer itu betul-betul dari mulai dia menentukan strateginya, ya, konsepnya dari awal sekali, mau seperti apa nih sistem yang mau kita kembangkan gitu ya. Kemudian menganalisis behavior dari potensial usernya gitu ya. Kemarin kan teman-teman udah melakukan itu ya kan, secara nggak langsung tuh sebenarnya teman-teman sudah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang UX designer sebetulnya. Karena Anda mikirin nih, konsepnya nanti aplikasinya sistemnya bakal seperti apa. Anda menganalisis si potensial usernya gitu kan ya, user-user utamanya Anda gitu kan ya, walaupun memang kita nggak efektif karena lebih efektif kan sebenarnya kita terjun langsung ke lapangan ya, benar-benar kita cari user yang sesuai dengan si konteksnya kita. Kalau sekarang kan kayak dipaksa gitu, benar nggak? Jadi kayak misalkan teman-teman bikin aplikasi, usernya kan mahasiswa nih, kadang-kadang mungkin juga mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga nggak merasakan misalkan Anda bikin aplikasi tentang monitoring kesehatan gitu ya. Ya teman-teman mahasiswa kan masih pada muda juga gitu, kadang-kadang juga nggak ada yang kesehatan yang perlu apa namanya, karena badannya sehat gitu ya, jadi kayak nggak ada keluhan sama sekali. Tapi beda kan kalau misalnya kita terjun ke lapangan, target kita lansia, mereka orang-orang yang memang sangat aware banget terhadap kesehatannya, karena memang di usia tersebut kan juga udah banyak yang kerasa sama mereka, perlu dilakukan monitoring. Jadi apa namanya, kebutuhan mereka juga lebih lebih muncul gitu ya. Kebutuhan mereka juga lebih, apa namanya, sesuai gitu ya, karena problem yang mereka rasakan. Kalau sekarang kan kayaknya dipaksa gitu ya teman-teman ya, gitu, dipaksa jadi, apa namanya, bermain peran gitu, umurnya dipaksa umur 65 tahun, kayak gimana ya kalau umur 65 tahun gitu. Ya pasti ada batasannya gitu kan ya, jadi nggak sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Kalau project yang sekarang kita jalani ya dengan keterbatasan tersebut. Nah, tapi kan kalau realnya kita betul-betul cari usernya, potensial user yang memang sekiranya itu akan menjadi user utamanya kita gitu ya. Kemudian kita mengelaborasikan skenario dan juga task flows-nya. Kemarin teman-teman udah bikin tuh, udah bikin HTA-nya kemarin kan ya, udah bikin tadi GOMS dan juga KLM. Kemudian melakukan research di situ gitu ya. Nah, di sini juga di bagian UX itu juga dia melakukan outline wireframes. Nah, outline wireframes ini berkaitan dengan nanti navigasinya. Jadi kalau teman-teman dari UX itu ini semua dilakukan research ini, pasti semua lakukan research. Artinya mereka tetap di sini ada proses, makanya di paling bawah dia bilang follows human centered design, di mana dari semua proses itu dia akan terus melibatkan si user, dia akan terus mewawancara si user, dia akan terus melibatkan si user dalam setiap prosesnya. Nah, yang outline wireframes itu dia akan coba dari fitur yang udah dibikin nih, gitu ya, dari task analysis yang udah dibikin nih, dia coba akan bikin kerangkanya gitu ya, bikin skeletonnya gitu, bikin wireframe-nya, navigasinya. Nanti dari misalkan dari halaman utama gitu ya, nanti akan masuk ke halaman yang mana nih berikutnya. Ya, kalau si user mau mengakses satu fitur tertentu, dia harus mengakses kemana dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang suka ada kan ya, kalau misalkan satu fitur tertentu di aplikasi itu, dia terlalu dalam gitu. Jadi saya harus masuk dulu ke page yang ini, page ini, baru saya nyampe nih ke page yang saya mau gitu ya. Jadinya nggak efektif. Nah, itu dipikirkan oleh orang UX. Ya, dipikirkan oleh orang UX. Apakah nanti dibikin shortcut misalkan gitu ya, supaya dia nggak terlalu jauh gitu ya mengakses ke dalam fitur yang dia mau tersebut gitu misalnya. Terus kemudian bikin prototypes-nya di situ ya. Nah, semua itu tahapannya dia ngikutin human centered design. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh UI designer. Nah, kalau UI designer dia sudah apa namanya, sudah lebih konkret gitu apa yang dia lakukan. Kalau orang-orang UX ini abstrak sekali tadi ya, karena hal-hal yang berkaitan dengan analisisnya itu tadi kan ya. Nah, kalau untuk UI, dia udah konkret banget nih, makanya dia bilang dia bekerja untuk visible parts gitu ya. Nah, di sini dia sama, di UI juga tetap harus melibatkan si user gitu ya, harus mengikut sertakan si user gitu ya dalam proses desainnya. Nah, kalau di sini dia udah spesifik nih, ya udah nentuin warna, tipografinya gitu ya.
terus layout-nya, kemudian compose grafiknya nanti mau kayak gimana, ya kan? Kalau ada data nanti visualisasi datanya seperti apa, misalkan gitu ya, yang mudah dimengerti oleh si penggunanya gitu ya. Jadi jangan sampai yang ngerti cuma orang analisis data, orang awam nggak bisa ngerti, misalkan gitu. Nah, itu itu udah dipikirin sama orang UX, orang UI itu akan merealisasikan secara desainnya. Gitu ya. Jadi orang UI itu merealisasikan dari yang sudah dirancang lah, yang sudah dipikirkan oleh seorang UX-nya. Terus kemudian dia akan build mock-ups-nya gitu ya. Sampai dengan ke tahap visual design gitu. Jadi dia nentuin apa namanya? Tadi ya terkait warna icon gitulah ya, tipografi gitu ya, layout dan sebagainya. Ini batasan antara yang dilakukan oleh orang UX dan orang UI. Nah, mungkin aja sebenarnya orang di UI ini juga masih sama orang yang di UX gitu ya. Jadi masih ada keterlibatannya gitulah ya, keterlibatannya. Tapi kalau tim atau UI designer itu dia spesifiknya ke sini, dia nggak mikirin lagi analisisnya gimana ya, nggak bukan bukan apa namanya, bukan job desk-nya si orang UX gitu. Nanti fiturnya kayak gimana ya supaya si customer-nya lebih lebih apa namanya, meningkatkan customer engagement gitu, gimana ya? Ya itu orang UX. Nah, kalau UI mah dia tinggal ngikutin aja, fiturnya nanti harus ada ini gitu ya kata orang UX. Nanti dia tinggal memvisualkan. Nah, seperti itu mungkin kurang lebih apa perbedaan atau, tanggung jawab antara si UI dan UX designer. Gitu, oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Bu, Ya. berarti yang terjadi itu kita nunggu si UX selesai baru kita ngerjain UI-nya atau keduanya ini sebenarnya saling berkolaborasi gitu, Bu? Nah, kalau kita lihat UX itu kan prosesnya dari mulai dia nentuin konsep kan. Nah, artinya ketika pada tahap UX itu kita udah masuk ke tahapan wireframe, itu UI udah bisa jalan. Gitu. Kan kalau UI dia menspesifikkan hanya ke bagian yang visible part itu tadi, bagian memvisualisasikan gitulah. Ya. Nah, artinya kalau kita lihat dia mulai jalan di mana, dia mungkin bisa mulai kerja ketika si UX ini udah masuk ke dalam tahap mana nih, sudah masuk ke dalam misalkan tahap prototype gitu ya. Orang-orang UI bisa ikut terlibat di situ, misalnya orang-orang wireframe bisa ikut terlibat di situ. Jadi kalau misalkan apa namanya, saya pernah ikut webinar di mana narasumbernya itu kalau nggak salah dari Gojek sama mana ya, orang UI UX desainernya Gojek, terus saya lupa deh apa dari Bukalapak atau apa ya, saya lupa deh. Nah, ya memang mereka satu tim gitu. Jadi mereka akan tetap kerjasama di sini gitu. Jadi misalkan nih pada saat bikin prototype ya orang UI bisa kasih masukan di sini. Jadi kalau kita ngomongin kalau tim itu kan ya itu mereka tetap akan saling ada kerjasamanya. Tapi biasanya mereka tahu part mereka akan ada di mana gitu. Jadi kalau misalkan apakah UI nunggu UX dulu, mungkin bisa seperti itu ya. Kalau kita lihat nih karena job desk-nya UI seperti ini, dia nggak akan mungkin ikut dari awal. Kalau kita menspesifikkan ya, kalau kita menspesifikkan memang kalau orang UI dia memang spesifiknya di sini aja gitu ya. Kalau kita lihat dari job desk-nya aja, dia mungkin nggak ngikut dari awal. Tapi mungkin dia akan ikut pada saat ini mungkin ya, dari mulai wireframes misalkan gitu ya kan. Ini ada hubungannya sama create layout nih. Nah, dia bisa ikut terlibat di sini gitu. Seperti itu ya. Biasanya sih kalau di dalam tim ya memang agak fleksibel ya. Jadi bukan berarti misalkan tunggu dulu tim orang UI UX-nya beres nanti UI jalan ya gitu. Biasanya lebih fleksibel sih. Ini udah masuk nih ke wireframe. Biasanya kita ajak nih orang UI untuk terlibat nih gitu karena ngasih masukan gitu ya orang-orang desain nih. Kira-kira nanti layout-nya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Oke. Sudah cukup? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya, Mangga Liv. Untuk kan ini UX UI design tuh jadi maksudnya tuh bikin tampilan website atau aplikasi gitu ya, Bu. Nah, untuk pengimplementasian
menjadi apa ya, di website aslinya gitu Bu, di codingnya itu sama programmer atau UI UX Ya, juga Bu? betul. Enggak, web developer. Oh iya Bu. Itu web kalau ya berbasis web ya berarti web developer. Ya nanti sama si developernya yang dibikin oleh programmernya gitu. Berarti Jadi job desk-nya tuh untuk mendesain aja ya Bu ya? betul, betul. Mereka khusus ini tim ini hanya untuk memikirkan ini aja. Nah, memang kalau untuk perusahaan-perusahaan yang katakanlah mungkin nggak terlalu besar perusahaannya ya, mungkin project dia juga nggak terlalu inilah ya, apa namanya, nggak terlalu besar kayak tadi misalnya perusahaan-perusahaan yang ternama gitu ya. Biasanya si programmer tuh udah include juga sama UX designer biasanya gitu. At least UI designer deh. Kalau UX mungkin mereka nggak mengenal UX, tapi biasanya ada bisnis manajemen gitulah ya. Nah, orang-orang si manajemen itulah yang memikirkan nanti apa berkaitan dengan usernya gitu, sistemnya, nah kayak gitu-gitu. Nah, jadi bagian si perancangan apa namanya sistemnya itu biasanya memang sama programmer. Itu kalau yang apa namanya perusahaan-perusahaan yang dia nggak terlalu besar skopnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin perusahaan yang punya brand nama cukup terkenal gitu ya. Nah, itu dia punya khusus sendiri itu UI UX designer. Mereka akan memisahkan antara UI UX designer dengan programmer. Itu dia bikin beda. Jadi orang-orang si UI UX designer itu yang mereka akan fokus ke bagian desainnya. Karena terkadang gini, di sini kan ada berkaitan dengan desain ya. Jadi mungkin di bagian ini tuh bukan orang IT yang kita butuhkan, tapi misalkan orang desain grafis, misalkan ya orang-orang di kafe misalkan gitu ya, desain komunikasi visual. Nah itu kita libatkan di sini. Jadi kan nggak mungkin mereka juga melakukan ngoding kan gitu, nggak mungkin ngoding gitu. Nah tapi kalau misalnya dulu saya pernah di software house gitu, memang nggak ada UI UX designer. Nah jadi bagian yang ngerancang nanti mau kayak gimana itu si programmernya. Nah ini paling dia kelola sama si apa namanya sama si apa namanya project ininya aja sama si project manajemennya doang. Jadi berkaitan sama bisnis jadinya jatuhnya gitu ya. Tapi masalah kayak desain ininya sama si programmernya gitu. Itu kalau skalanya kecil gitu ya. Tapi kalau kita punya kalau benar-benar kita niat mau bikin sesuatu yang memang yang sifatnya komersial nantinya gitu ya. Nah, itu harus dipisah sih karena harus jelas ya karena kan gini juga ya. Ilmunya kita tentang desain kan tidak sebanyak teman-teman yang memang fokusnya di bagian desain kan. Nah, maka berikanlah ini kepada memang orang atau tim yang memang mereka fokus di bagian desain, lebih baik seperti itu. Gitu. Mungkin seperti itu sih. Ada lagi silakan. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mangga, silahkan. Jika ada yang masih penasaran gitu tentang UI UX designer, mangga. Bu, izin bertanya lagi. Ya, mangga Dimas. Kalau desainernya ini UX sama UI gitu udah beres ngedesain kan dikasih ke programmer. Iya. Terus kerjaannya itu apa nungguin gitu, Bu? Si programmer. Si UX UI-nya ini. Nungguin apa maksudnya? Kan nunggu programnya beres gitu, Bu. Ya sudah lepas dia kan sudah sampai dengan proses kalau untuk satu project ya biasanya ya. Nah, kalau untuk satu project kan prosesnya dia kalau kita lihat nih ya, si ini pekerjaan dari si UX-nya seperti ini gitu ya. Sampai dengan tahap evaluasi. Jadi pada saat sudah dilempar ke implementasi, nah si orang-orang UI UX ini ya dia akan ngerjain project yang lain. Biasanya kan kalau realisasinya tim itu nggak apa namanya mereka nggak mungkin ngerjain satu project itu aja gitu ya. Jadi mereka bisa sambil mengerjakan project yang lain. Nah, kalau secara si fungsi pekerjaannya pada saat di-develop oleh teman-teman programmer, tentunya mereka akan menunggu sampai dengan si aplikasi itu selesai. Nanti teman-teman UX ini akan membantu dalam proses apa namanya evaluasi nanti pada saat pengujian. Ya, pengujian dan evaluasinya. Jadi nanti mereka akan kerjasama lagi gitulah ya dengan si programmer itu
mereka akan coba evaluasi gitu. Mereka akan coba memberikan kepada si user gitu ya, apa secara pengujian fungsionalitasnya, apakah sudah sesuai atau belum, ataukah ada kesulitan, ataukah pada saat mengakses suatu fitur tertentu, misalkan mereka ada slip atau mistake gitu ya, ternyata tadi gitu misalnya pas nyobain gitu ya udah aplikasinya memang udah jalan nih gitu ya, udah diimplementasiin, begitu pengujian ternyata wah banyak slip ya gitu, banyak mistake. Nah, itu akan dirumuskan oleh si UX, oleh tim UX itu. Mereka akan si user itu melakukan slip-nya banyaknya di fitur apa ya, ada mistake-nya banyaknya di fitur yang mana ya, pada proses apa ya mistake-nya sering terjadi. Mereka kesulitannya di proses yang mana ya. Mereka si user ini mengoperasikan si fitur ini lamanya di bagian yang mana ya, di fitur yang apa ya, kok bisa lama sih gitu. Yang harusnya misalkan di KLM estimasinya 25 detik misalnya, kok ini bisa nyampe hampir 40 detik gitu misalkan ya, hampir dua kali lipatnya misalkan. Nah, itu akan mereka rumuskan itu. Nah, nanti sama tim UX itu akan dilakukan apa? Kemarin kan ada pain point-nya tuh gitu ya. Mereka akan coba lihat kalau slip gitu ya, mereka akan redesign. Kalau mistake misalkan ya, mereka akan lihat nih keseringan kesalahannya ada di mana. Kayaknya mereka butuh deh manual prosedur gitu. Mereka butuh deh kayaknya ditambahin kayak guides gitu ya, misalkan ya pada saat mengakses si sistemnya, misalnya online guide misalkan gitu. Nah, itu nanti dirancang lagi sama si UX-nya. Nanti diserahkan lagi ke si programmernya gitu ya. Untuk kemudian diimplementasikan dari redesign yang udah disusun sama tim UI UX designer. Kayak gitu. Mudah-mudahan terbayang ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada? Sudah cukup jelas? Memang kalau kita ngomongin idealnya gitu ya, idealnya akan seperti ini ya gitu. Cuman kadang kalau kita udah memang kerja dalam suatu tim tertentu gitu ya, dalam suatu tim benar di suatu perusahaan, kadang ada beberapa task yang akhirnya kita coba handle gitu ya. Ada beberapa kerjaan yang lebih fleksibel sih maksudnya. Ya, jadi lebih fleksibel kayak tadi misalkan kalau UI harus nungguin UX ya. Mungkin bisa aja nih orang-orang UI dia masuk juga nih ke proses UX yang di sini gitu kan. Jadi lebih fleksibel sih sebenarnya kalau kita kerja secara tim ya, kalau udah di lapangan tuh kayak gitu sih. Oke, ada lagi silahkan yang mau ditanyakan teman-teman. Aku mau nanya lagi. Iya, Mangga. Kalau ada update itu biasanya itu kayak yang di UX-nya kayak mikir pengen nambahin gitu Bu. Misal udah jadi ini programnya gitu. Itu tuh sesuai permintaan kliennya pengen ada update atau UX-nya pengen nambahin terus dia boleh update gitu Bu. Iya, betul. Sebenarnya UX itu kan nggak kerja secara inisiatif atau opininya dia ya. Jadi tim itu bekerja sesuai dengan user requirement. Jadi kalau misalkan nih tadi aplikasinya udah jadi nih gitu ya, ternyata dari aplikasi yang kita kembangkan itu kita dapat banyak feedback misalkan ya. Oh, bagian ininya kok lama ya, bagian ininya kok nggak memusingkan nih gitu ya. Tadi yang saya bilang, oh jadinya saya salah klik nih gitu ya, berarti dia slip nih. Atau misalkan ada fitur yang kok nggak sesuai dengan ekspektasinya si user, berarti mistake gitu kan ya. Nah, maka dari feedback itu akan dirumuskan kembali oleh si UX gitu, terkait desainnya. Kalau terkait desainnya. Tapi kalau misalkan ini ada error nih, ada bug dan sebagainya misalkan, itu berarti larinya ke si programmer berarti. Tapi kalau misalkan tadi misalkan ya, wah saya mau bikin dokumen baru kok agak susah ya, harus buka fitur ini dulu, klik ini dulu. Nah, ketika kita punya feedback itu, biasanya teman-teman dari UI UX designer, dia akan memikirkan, oke, kalau gitu kita bikin shortcut nih misalkan gitu ya. Kita menentukan kita mau bikin shortcut nih untuk menu ini gitu ya, karena
ternyata feedback dari usernya atau dari evaluasi tadi ya, dari evaluasi si usernya ternyata ada kendala atau ada request seperti itu. Jadi balik lagi biasanya berdasarkan dari si user requirement-nya. Atau bisa juga dilihat dari perkembangan teknologi yang sedang berkembang saat itu. Ya, jadi misalkan nih sekarang udah AR gitu ya, AR kayaknya udah agak ketinggalan nih gitu. Oh, kayak udah mulai berkembang nih pakai VR gitu misalnya. Oh, kayaknya kita tambahin deh fiturnya pakai VR misal gitu ya. Atau kita tambahin deh gitu ya dengan teknologi-teknologi lain misalkan. Karena kalau tadi kita bahas yang Kano model gitu ya, saya pengen fitur kita lebih menonjol dari yang lain misalnya gitu. Nah, itu maka bisa kita rumuskan gitu ya, bisa kita bikin desain baru dengan membuat versi keduanya, versi tiganya dan seterusnya gitu. Makanya kalau teman-teman lihat kayak Microsoft Office aja gitu ya, bahkan sampai Windows aja mereka akan upgrade gitu ya, Windows 7, 10, 11 sekarang bahkan gitu. Nah, pasti kan itu ada perubahan tuh, ada inovasi gitu ya, selain tadi mungkin ada hasil dari evaluasi si user gitu ya, misalkan di Windows 7 kayaknya begini-begini, Windows 10 begini-begini. Oke, berarti dari situ dari hasil evaluasi kemudian ini dari sisi desainnya ya. Nah, itu bisa dia tambahin nih sama teman-teman UX designer. Atau bahkan misalkan ada perkembangan inovasi apa nih sekarang gitu ya, teknologi apa sekarang yang bisa kita terapkan. Nah, maka dia keluarkanlah versi yang terbaru kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin? Ya, contohnya kayak ini deh. Microsoft, kalau sekarang Office-nya tuh udah 365 ya, betul ya? Bener ya, 365 ya, bener kan? Iya. 365 kan, ada yang 365. Nah, kalau saya masih pakai 2000 berapa nih, 2019 apa ya, saya lupa deh. Nah, misalkan nih untuk PowerPoint aja gitu ya. Nah, dia ngeluarin misalkan yang 365 bedanya apa misalkan ya. Oh, mereka ternyata menambahkan misalkan fitur yang kayaknya ngikutin kebutuhan user sekarang, yaitu 3D modeling gitu. Ya. Jadi PowerPoint-nya itu bisa ditambahkan dengan 3D modeling misalkan. Kemudian ditambah misalkan face tracking gitu ya misalkan ya. Nah, itu kan berarti dia ngikutin dari perkembangan teknologi saat ini kan gitu ya. Mungkin nggak ada, mungkin evaluasi dari user nggak ada ke sana gitu. Tapi dia ngelihat nih kemungkinan dari perkembangan teknologi yang berkembang sekarang. Gitu. Tentunya yang berangkat dari kebutuhan-kebutuhan user gitu kan ya. Nah, itu bisa dikembangkan gitu. Jadi si orang UX designer itu dia ngelihat peluang itu, kemudian dirumuskan gitu ya, kerjasama gitu ya dengan orang UI. Nanti kayak gimana nih fiturnya, layoutnya gimana, udah oke gitu ya. Terus baru kita kasih ke tim developer gitu ya. Nanti orang-orang programmer lah yang akan merealisasikan fitur-fitur tersebut seperti itu. Oke, ada lagi? Jadi jangan kaget ya kalau misalnya teman-teman nanti kerja di suatu kayak contohnya ya kayak tadi misalkan ya di software house gitu misalkan ya, konsultan IT misalkan. Yang nggak ada tim UI UX designer-nya. Mungkin Anda akan disuruh mendesain sendiri nanti gitu. Melayout sendiri bahkan gitu ya. Jadi si orang UX-nya paling ya pimpinan project-nya Anda aja gitu. Pimpro-nya biasanya gitu ya yang yang mengarahkan gitu. Ini kayaknya oke deh, ini kayaknya harus ditambah ini gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan yang cukup besar gitu, nah biasanya mereka udah punya tim UI UX designer. Jadi kita rancang begitu nanti kita lempar ke orang developer untuk mengimplementasikan lah gitu. Oke. Ya, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan?
Nah, kalau saya tanya sekarang, bedanya antara wireframe sama visual design apa? Saya minta Jibril Adam. Halo, Jibril? Halo. Ya, Ya. ada Bu. Jibril, bedanya si wireframe sama visual design apa sih? Kalau wireframes mah masih sketsanya aja Bu. Kalau visual design mah eh, udah visual kayak apa ya? Kayak UI. Gimana? Kalau wireframes mah gambar-gambar sketsanya. Kalau visual design mah kayak UI atau UX-nya Bu. Kayak UI UX-nya, oke. Ya, terima kasih Jibril. Oke, coba mungkin ada pendapat yang lain dari Yogi Alamsyah, silahkan. Kalau wireframe sebuah kerangkanya gitu Bu untuk website atau aplikasi. Kalau desain visual itu ya kayak desain komunikasi. Gimana? Kalau wireframe itu kan kayak kerangka gitu ya Bu ya. Kalau visual design itu kayak gambaran udah ke ininya gitu, UI atau UX gitu. Jadi Sama kayak tadi ya jawabannya ya. Oke, Aska, ada Aska, silahkan. Kalau halo Bu, ada suaranya nggak? Ada. Oke. Jadi kalau skeleton kayak apa ya, kerangka dari si aplikasinya. Nah, si aplikasinya tuh kan kayak, Kerangka di sini tuh maksudnya apa sih? nah kerangkanya tuh kayak penempatan apa ya, kayak icon-iconnya, kayak si tombol send tuh di belah mana, kayak gitu-gitulah. Kayak Oke. gambaran kasarnya mungkin ya. Mm-mm. Nah, kalau si desain visualnya itu kayak udah ke pewarnaan dari si wireframe ini Bu. Kayak kayak warnanya mau jadi warna apa nih, si icon ini, kerangka yang buat save atau send ini warnanya kayak gimana, kayak gitu mungkin. Oke, ya. Kerangka yang dimaksud tadi sebenarnya lebih menggambarkan navigasi di sini ya teman-teman ya. Jadi wireframes atau wireframes atau si skeleton ini, kalau ini mungkin yang low prototype ya. Jadi apa namanya, kita bikin cuman digambar di kertas gitu ya. Tapi Anda bisa kalau pakai Adobe XD itu dia udah ada kok fitur untuk wireframes. Nah, biasanya di sini kita bisa menentukan layout-nya, ya layout dari setiap page-nya. Nah, di sini juga kita bisa nentuin nih, gitu biasanya di tahap wireframe tadi. Kan tadi makanya saya bilang di sini sebenarnya ada orang UI, ada orang UX-nya juga, karena dia experience-nya juga diterapkan di sini, feel-nya si user akan diterapkan. Misalkan gini, mana yang lebih memudahkan si user ya ketika menginputkan nama kelas misalkan. Lebih enak mereka ngetik atau kita siapin aja list box misalkan. Ya, kita siapin radio button misalkan gitu ya. Lebih untuk mereka tinggal milih aja misalkan kelas A, kelas B ketimbang harus ngisi. Nah, di situ juga dia mikir lebih bagus yang mana ya secara layout-nya. Apakah radio button ataukah dibikin drop down gitu ya untuk memilih si kelasnya. Nah, itu makanya ada orang UX-nya juga karena dia harus memperhatikan feel dari si usernya gitu.
usernya bakal nyaman nggak ya kalau dia apa namanya ngisinya nginputnya tuh benar-benar nginput isian teks gitu kan ya. Tapi lebih enak mereka milih deh kayaknya. Nah, pemilihan radio button, drop down dan seterusnya itu ada di bagian wireframes sebelum kita visual desainkan. Nah, jadi biasanya akan berulang-ulang melakukan desain itu di wireframe-nya. Jadi termasuk navigasi. Jadi misalnya di halaman depan nih kayak gini, misalkan ada welcome screen-nya, misalnya ada button apa ya, ada 2 button gitu ya, button login sama register misalnya gitu ya. Registrasi nih gitu. Nanti login masuk ke page yang mana. Ya, jadi kita gambarkan kalau ngeklik ini nanti masuk ke halaman yang mana gitu ya. Nyambungnya kemana nih? Nah, itu adalah wireframes. Jadi kalau di wireframes itu memang bener kayak kerangka karena nggak kelihatan cantik-cantiknya gitu ya, nggak kelihatan wujud bagusnya, belum. Tapi di sini bisa kelihatan navigasi dari setiap page-nya, link dari setiap page-nya. Nah, kalau visual design ya berarti sudah mempercantik gitu ya. Kita sudah bisa menentukan nih apa saya mau bikin aplikasi tentang apa kesehatan misalnya gitu ya. Oke, kalau tentang kesehatan itu lebih apa namanya secara psikologis gitu ya. Color secara psikologis itu warnanya misalkan kita ambil warnanya warna hijau gitu ya. Oke, warna hijau itu biasanya kombinasi warna yang bagusnya sama apa ya? Nah, itu kita nggak boleh ngarang juga. Nggak boleh suka-suka kita ya. Warna hijau kayaknya bagus deh sama warna ini gitu misalnya. Nah, itu ada apa namanya ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada beberapa tools. Nanti saya lupa deh mungkin di pertemuan minggu depan tuh udah masuk ke bagian itu ya. Nah, jadi kita gunakan tuh misalkan tools itu ya, misalkan kombinasi warnanya yang tepat gitu. Termasuk icon juga misalkan ya. Nah, biasanya udah ada sih apa namanya source gitu ya yang menyediakan icon-icon secara free yang bisa kita akses gitu. Nah, ini juga kita harus ngelihat nih secara metafora. Nah, masih ingat ya metafora itu berarti yang sesuai dengan si dunia nyatanya. Jadi kalau misalkan nih icon yang ini, nah ya icon yang ada keranjangnya ini, berarti kan biasanya identik dengan apa? Chart gitu ya, pembelanjaan gitu kan ya, keranjang. Berarti kalau dia mau beli masukin ke keranjang gitu kan ya. Nah, itu metafora tuh disesuaikan gitu kan ya. Nah, jadi harus apa namanya? Harus sesuai dengan si icon itu nggak boleh sembarangan pilih. Jadi harus sesuai dengan si lingkungan nyatanya. Jadi jangan bikin si user itu jadi ambigu multitafsir terhadap si icon yang kita pilih atau yang kita buat sendiri ya. Nah, pilih ikonnya, kemudian tipografinya gitu ya. Pemilihan font face-nya ya, kemudian apa namanya? Font size-nya. Terus kemudian font color-nya ya, jangan sampai tabrakan warnanya sama background-nya gitu ya. Tadi kan color background-nya udah kita tentuin tuh. Nah, sekarang kita tentuin color font color-nya supaya tetap kontras gitu kan ya. Terus apakah harus di bold dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti ada di bagian visual design gitu ya. Termasuk misalkan kita mau nambahin pattern, pola-pola gambar tertentu gitu ya. Audio, video gitu misalkan. Nah, itu ada di bagian visual design. Nah, jadi nanti yang kita ujikan ya secara fungsionalitas nanti kita ujikan itu adalah yang udah dalam bentuk visual design gitu. Nah, jadi sebelum kita lempar ke programmer, setelah kita beres nih bikin prototype-nya, bikin mock-up-nya, itu bisa kita nguji juga. Ya, kita ujikan juga tuh ke si user-nya. Ya, walaupun datanya masih statik kan, datanya statik, data dummy, data statik. Kita coba mereka mengujikan secara desain gitu, sistem yang kita bikin. Nah, jadi kalau misalkan, jadi jauh sebelum kita masuk ke programmer tuh. Jadi kalau misalkan ternyata di desainnya aja mereka masih bingung tuh tadi misalkan ini icon apa sih buat memperbesar atau buat search gitu kan ya. Nah, kalau masih ada user yang masih bingung tuh gitu ya akan fungsi penggunaannya nggak sesuai ekspektasinya, biasanya ya teman-teman UI UX itu yang bakal benerin dulu gitu. Nanti kalau ternyata
sesuai dengan kebutuhan si user, baru kita lempar ke programmer. Nanti kalau dari programmer, kalau sudah selesai juga ada pengujian lagi, pengujian untuk si pengujian betanya ya. Kalau itu udah benar-benar datanya udah data real gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Sudah cukup jelas untuk materi kita minggu ini? Oke, kalau sudah, nanti ada pop quiz, deadline-nya sampai jam 12 siang. Kemudian ini ada tugas ya, tugas minggu ini dikumpulkannya hari Sabtu jam 12 siang. Batas akhir ya. Batas akhirnya Sabtu sampai jam 12 siang. Jadi gini, teman-teman kan sekarang udah tahu ya bahwa dalam membuat suatu sistem itu nggak boleh ngasal ya ternyata ya. Terus desainnya juga ternyata alurnya kayak gitu ya, nggak boleh sepengennya kita gitu ya. Nah, minggu depan kita akan coba ngegibahin. Minggu depan kita akan coba mengkritik interface sistem orang lain. Ya, minggu depan tapi itu ya. Jadi kalau Anda lihat di minggu depan nih ada tugas ya, tugasnya adalah mengkritik user interface punya orang lain. Boleh dong, berhak dong kita mengkritik tampilan orang lain, ya kan? Nah, ngegibahin tampilan orang lain boleh, boleh. Tapi ada standarnya, nggak boleh cuman opininya kita doang, ya. Nggak boleh kita bilang, wah sikat portal mahasiswa itu warnanya nggak menarik, nggak user friendly, ya. Opini Anda doang, nggak boleh. Harus ada standarnya kalau Anda mau mengkritik. Nah, maka untuk bekal itu, ya kan, Anda harus mencari gitu, ya. Jadi di sini dalam mendesain antarmuka membutuhkan aturan yang digunakan sebagai standarisasi atau pedoman bagi seorang pembuat user interface dan user experience. Nah, biasanya ya yang memang ada beberapa sih, tapi 3 pakar ini yang paling sering digunakan si standarisasi desainnya. Yang punya Schneiderman dikenal dengan aturannya adalah atau standar desainnya adalah Schneiderman's 8 Golden Rules. Kemudian ada yang Don Norman ya, dia namanya adalah Norman 7 Principles ya, aturannya itu ya. Prinsip desain yang ketiga itu dari Nelson, dia sebut dengan Nelson heuristic. Nah, tugas teman-teman ini berkelompok, Anda cari ya referensinya, Anda cari nanti ya Schneiderman Golden Rules, ternyata ada apa aja sih? Ya, Norman 7 Principle tuh kayak gimana sih? Apa aja sih dia tuh yang dinilai dalam prinsip desain itu yang dinilai apa sih? Nelson heuristic ada apa aja sih penilaiannya? Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Bisa jadi poin yang di 8 Golden Rules dan yang di 7 Principle itu mungkin ada kesamaan, cuman beda istilah biasanya. Tapi kalau Anda baca baca penjelasannya mungkin ada yang beririsan gitu. Yang dijelasin di Schneiderman mungkin ada di Norman, ada juga di Nelson. Nggak jadi masalah. Ya, jadi mohon nanti Anda jelaskan masing-masing rules-nya. Yang 8 ini Anda jelaskan ya, ada apa aja, Anda jelasin per poinnya, dan cantumkan contoh antarmukanya. Jadi nggak boleh cuma sekedar misalkan menyediakan shortcut gitu, Anda jelasin belum, nggak usah kalau kayak gitu mas saya tinggal buka referensi bukunya aja kan. Nah, Anda tambahkan dengan contoh antarmukanya. Yang kayak gimana sih maksudnya harus ada shortcut gitu. Yang kayak gimana sih yang harus ada prevent error-nya kayak gimana sih contoh antarmukanya. Nah, Anda cari nanti contoh antarmukanya. Bisa difahami sampai sini? Ini nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint dan nanti Anda presentasi. Ya, mohon diperhatikan nih ya, mungkin ada ketidaksesuaian. Video durasinya adalah 10 menit maksimal. Maksimal 10 menit. Ya, jadi maksimal videonya itu 10 menit, nanti Anda presentasikan 3 standarisasi inilah prinsip desain ini. Nanti presenternya harus kelihatan, nanti Anda atur lah ya komposisian presenternya, nanti ada di sebelah mana dari si Windows-nya. Pastikan nanti menggunakan pakaian sopan dan rapi. Bisa dipahami ya. Nah, tidak boleh, nah ini ya coba diperhatikan. Cantumkan dengan jelas ya
menggunakan kaidah penulisan daftar pustaka, stylenya APA dengan rujukan yang valid. Nah, ini kan Anda pasti browsing ya. Ya kan? Anda pasti cari kan Snyderman Golden Rules. Anda pasti browsing, Anda pasti googling lah ya. Nah, tidak boleh mengambil rujukan dari Wikipedia atau dari blog pribadi. Blog pribadi itu kayak Blogspot, WordPress, dan sebagainya. Ya, jadi mohon cari sumber yang valid. Nggak boleh yang tadi saya sebutkan, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh lagi ngambil dari Wikipedia, itu nggak boleh ya. Di Wikipedia itu ada daftar pustakanya paling bawah, biasanya suka ada. Nah, Anda buka nanti, coba Anda lihat rujukannya, Anda buka referensi aslinya, baru itu yang dirujuk. Jadi kalau kita ngerujuk Wikipedia-nya nggak boleh. Anda ngerujuk Blogspot, WordPress gitu, atau yang sejenisnya seperti itu, blog pribadi itu juga udah nggak boleh. Itu udah jadi standar umum dalam penulisan daftar pustaka. Ya, mencari referensi. Nah, nanti Anda harus tulis daftar pustakanya dalam style APA. Nah, ini teh apa sebenarnya kalau Anda browsing udah ketahuan sih ya. Nah, saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menulis daftar pustaka di Microsoft Word. Ada yang sudah pernah bikin daftar pustaka di Microsoft Word mungkin? Sudah pernah ya? Oke. Oke. Nah, mungkin kalau yang belum, kita coba ini ya. Oh, sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugasnya, enggak? Maaf Bu, izin bertanya untuk presenternya satu orang atau boleh dibagi-bagi gitu? Saya sarankan sih bergantian aja ya. Kan satu Baik Bu. kelompok tuh 4 maksimal kan 4 orang. Nah, saya rasa nanti bergantian aja. Nah, diedit lah sedemikian rupa ya, karena nanti kan Anda berarti uploadnya file PPT-nya sama link YouTube-nya kan ya. Pastikan untuk dipublish. Nah, jadi ya tadilah pokoknya di editing dulu deh gitu supaya videonya well prepare lah gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, nah saya akan coba menjelaskan, ini mohon diperhatikan baik-baik untuk penulisan daftar pustaka, karena nanti di proyek akhir pun saya akan ngecek jadi poin penilaian juga, indikator penilaian untuk daftar pustaka. Jadi daftar pustaka mohon tidak ditulis secara manual. Cara manual tuh gimana? Saya ngetik manual di sini gitu. Ya, jadi Munir gitu ya, tahun gitu, nggak boleh. Jadi pastikan harus menggunakan suatu tools gitu ya. Entah itu pakai Mendeley, Footnote, dan sebagainya. Nah, kita manfaatin aja pakai fitur yang ada di Microsoft Word. Nah, ada di sini. Anda klik references ini, ya. Kemudian, misalkan nih, saya mau nambahin pustaka yang baru nih. Misalkan, saya ngambil materinya dari Ahmad Santosa, misalnya ini perhatiin ya. Saya ambil dari bukunya Ahmad Santosa, judulnya misalkan Insap Santosa ya. Judulnya misalnya Interaksi Manusia dan Komputer gitu ya. Nah, menambahkannya caranya ini saya hapus dulu ya. Cara menambahkannya adalah Anda klik Manage Source di sini. Nah, kalau mungkin Anda masih bikin baru, mungkin ini masih kosong kanan kirinya ya. Klik New. Nah, oke. Anda tentukan dulu type of source-nya. Ya, kalau berdasarkan dari buku, pilih buku. Kalau referensi Anda ambil dari jurnal, klik jurnal. Kalau diambil dari satu website yang valid, yang resmi ya, berarti ambil dari website. Kalau proceeding ambil di sini. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Misalkan saya ambil dari buku misalkan ya. Saya ambil dari buku, maka klik buku. Tambahkan autornya. Nah, Anda isikan, misalnya tadi siapa? Insap Santosa, berarti nama belakangnya Santosa gitu ya. Nama depannya Insap. Kalau ada middle name-nya, tambahkan middle name. Terus add. Kalau lebih dari satu, nggak boleh ya, misalnya gini. Waduh, pengarangnya ada 3, males tulis aja 1, nggak boleh loh.
Jadi kalau ada 3 penulis, 3-3 harus kita tulis. Ya. Misalkan yang berikutnya misalnya tadi Rinaldi Munir, nama belakangnya Munir. First name-nya Rinaldi misalnya. Kalau ada 3 berarti tambahin lagi. Terus klik OK. Udah ya. Nah, lihat. Ini nggak manual kita tulis, sudah otomatis tadi dari sini ya. Terus title-nya. Oke ya, nama bukunya apa? Misalnya nama bukunya adalah Interaksi Manusia dan Komputer misalnya. Edisi 2 misalnya gitu ya. Nah, terus misalkan di sini ada book autornya, misalkan ada beberapa biasanya ada buku yang setiap chapternya tuh mungkin ada beda autor. Tapi kalau misalkan sama, oh ini book session, sorry. Kita pilihnya yang book aja ya. Oke, nah. Terus ini misalnya tahunnya nih. Ya, jadi akan beda-beda nih kalau kamu klik book session, tadi ada ininya kan. Book session itu kalau misalnya per buku itu dia ada beberapa pengarang gitu yang bikin gitu ya. Terus kalau jurnal nanti isiannya beda gitu. Nah, ini misalnya bukunya tahun berapa? Misalnya bukunya tahun 2014. Ini nggak boleh ngarang, Anda harus lihat nanti ya dari referensinya Anda itu ya. Nah, terus Anda lihat misalnya, oh itu bukunya dari Bandung nih misalnya, atau dari Jogja misalnya. Publisher-nya apa? Misalnya publisher-nya misalnya Informatika misalkan ya. Nah, ini jangan ngarang, nanti cek aja dari buku tersebut ya, biasanya ada informasi ini. Atau kalau jurnal juga sama, biasanya ya, nama jurnalnya apa dan sebagainya. Nah, informasi ini silakan diisi, kemudian klik OK. Kalau Anda mau menambah lagi ya sama. Ini, misalkan, oh saya dapat dari jurnal. Oke, klik jurnal, isikan autornya, judulnya apa, nama jurnalnya apa, tahun dan sebagainya. Ya, ini udah selesai. Ya, kalau udah selesai semua Anda masukkan sumber-sumber Anda, kita close. Nah, kemudian kita coba bikin sih di daftar pustakanya nih misalkan ya. Daftar pustaka gitu ini misalnya. Oke, daftar pustaka. Maka kita masukkan yang tadi search yang udah kita masukkan tadi gitu ya. Tadi reference, kemudian nah kalau udah menampilkan mah nggak usah main search lagi. Klik ini, bebas sih mau yang mana, misalnya yang ini ya, references. Nah, maka tadi yang udah saya masukkan, ya, yang atas tadi yang udah saya masukin sebelumnya, sorry. Yang ini udah saya masukkan tadi sebelumnya. Ya, yang ini tadi yang kita tambahin kan. Nah, maka kan dia akan muncul secara otomatis, nggak perlu kita tulis. Nah, style APA-nya ada di mana? Ada di sini. Pastikan Anda pilih yang APA. Kalau misalkan dimintanya Harvard, ya Harvard. Kalau IEEE, ya IEEE. Nanti beda. Penulisan di sini akan beda nih. Kalau saya ganti IEEE, nanti kayak gini penulisannya. Ya, kalau mau APA, berarti kayak gini penulisannya. Oke ya, bisa dipahami ya cara penulisan untuk daftar pustaka. Ya, nah ini nanti wajib menggunakan tools-nya. Oke, nah kalau misalkan nih, ini kalau misalnya Anda bikin laporan nanti ya, sekaligus nih, Anda bikin laporan nanti, misalkan saya mau mensitasi gitu. Wah ini ada kata-kata saya ambil bukan dari narasi saya, tapi saya ambil dari satu sumber. Misalkan nih, wireframe adalah elemen yang menggambarkan navigasi bla 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 gitu ya. Nah, ini tuh saya ambil dari bukunya Rinaldi Munir nih. Maka saya kutip. Kutip tuh berarti disitasi. Nah, ini nggak saya tulis manual, tapi sudah dilakukan tadi di manage source tadi. Ya, yang manage source tadi ada di sini juga, insert citation. Kata-kata ini tuh saya ambil dari Rinaldi Munir, maka saya klik yang ini. Nah, ini. Nah, saya bikin lagi nih kata-katanya gitu ya, bla 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 gitu ya, bala-bala. Misalkan apa gitu ya. Nah, ini misalkan ya saya ambil dari Insap tadi misalkan ya, Santosa, Insap Santosa. Maka saya klik ini. Nah, ini berarti saya mensitasi. Ya, jadi ini tuh menunjukkan bahwa ini tuh bukan dari dasar pemikiran saya loh, saya ambil dari bukunya ini. Nah, sitasi ini wajib ada di daftar pustaka. Ya, nah jadi silahkan teman-teman nanti harus wajib menggunakan daftar pustaka dan tulisan daftar pustakanya harus pakai style APA dan harus menggunakan fitur dari pakai tools lah intinya mah. Ya, yang paling gampang kan ada di reference
tools yang di Word-nya ya. Kalau Anda punya aplikasi yang lain ya boleh digunakan. Kalau di di PowerPoint Anda tinggal kopikan aja ini yang udah dibikin di Word-nya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Bu, nanya? izin bertanya. Ya, Mangga. Kalau PDF kan suka ada kayak jurnal gitu ya Bu, berbentuk PDF dari internet. Itu masuknya jurnal artikel atau dokumen from website ya, Bu? Nah, tergantung, Liv. Kalau di situ biasanya suka ada keterangan ya, misalkan jurnal nasional atau internasional, berarti dia jurnal, Liv. Tapi kalau Oh nggak ada iya. keterangan sama sekali ya, kalau nggak ada keterangan sama sekali, berarti bisa jadi website documentation. Jadi tergantung juga yang ada di kan semua juga pasti kan dari web ya kita dapatnya. Nah, si file PDF itu perlu kita lihat sih dia sumbernya dari mana gitu, si file PDF. Jadi balik lagi kita harus lihat si source-nya gitu, Liv. Baik Bu. Ya. Mangga, ada lagi mungkin? Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi batas akhir pengumpulan tugasnya hari Sabtu jam 12 siang. Ya, lewat dari itu nggak ada lagi yang japri-japri yang nggak diwaro gitu ya. Karena udah ribet lagi lah ya. Udah ikutin itunya aja jadwalnya. Kalau jam segitu ya upload jam segitu ya. Paling lambat ya, bukan batas awal, paling lambat itu jam 12 siang. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak. Saya apresiasi kelas ini cukup aktif tadi ya. Menanyakan ataupun menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya teman-teman semua atas partisipasinya. Saya tutup kelas kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama.